Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah, para kaum muslimin dan mukmin, jemaah muslimin nurul iman yang Allah kasihi, amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mari sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tambah syukur lagi setelah kita mendengar adanya berita duka cita kematian atau kepergian dari sahabat kita juga itu Pak Sardiono. Berarti Allah lebih mengutamakan kita dibanding Pak Sardiono almarhum. Mengutamakan apa? Minimal mengutamakan kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk banyak bertobat. Tobat ya. Artinya diberi kesempatan umur, entah berapa lama lagi kita. Kan kita selalu tanya-tanya setiap bangun tidur ini. Ini umur saya sampai berapa gitu ya. Terutama yang kepala-kepala 6, kepala 7 ini ya. Hati-hati ya. Jaga, pokoknya jaga hubungan baik dengan Allah. Jaga hati. Itu lagunya Agim ya. Jaga hati jangan kau nodai. Jaga hati, pelita hati ini. Saya hari ini sebetulnya tidak siap untuk memberikan tausiah karena saya pikir kan ini jatahnya selalu kiai kita Pak Syairul Alim. Tapi insya Allah saya coba aja mengambil tema tentang zuhud. Bapak udah pernah dengar zuhud ya? Zuhud ya. Dalam bahasa Arab zahadu, zuhud itu artinya sebetulnya berpaling atau membuang muka. Tapi zuhud ini dikenal di dalam ilmu tasawuf dalam pembicaraan Islam. Zahadatu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Itu dikenalnya begitu. Artinya gini, orang muslim itu dianjurkan dengan sangat jangan betul-betul senang sama dunia gitu. Jangan konsentrasinya terpaku pada dunia. Artinya dunia ini harus dianggap hanya sebagai alat saja, kendaraan untuk mencapai akhirat. Jangan dijadikan tujuan. Orang kalau menjadikan dunia sebagai tujuan, nanti ketika tidak dapat kecewa, Pak. Dalam Al-Quran, Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah." Dan carilah dengan apa yang kau miliki itu sekarang ini, negeri akhirat. Jadi kita itu udah dikasih tujuan akhir oleh Allah, akhirat. Tapi Allah membenarkan kita untuk tetap menikmati dunia dengan lanjutkan ayatnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia ini. Nah, gitu. Hanya saja kalau kita lihat contoh-contoh yang baik dari Rasulullah sebagai uswatun hasanah, Rasulullah tidak mencari dunia hidupnya. Sahabat-sahabat Rasulullah rata-rata kaya, tapi akhirnya meninggalkan dunia itu. Dunia itu dikasihkan kepada Allah dan Rasulnya. Abu Bakar memberikan seluruh hartanya untuk jihad. Umar bin Khattab juga begitu. Utsman bin Affan juga begitu. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Jadi ternyata ini ada batasan ya, atau ada peraturan gitu ya, peraturan tidak tertulis ya, bahwa kita itu jangan demen-demen konsentrasi ke dunia ini. Nah,
kegiatan yang tidak konsentrasi kepada dunia itu disebut zuhud. Lengkapnya zahadatu fid dunia. Jadi berpaling dari dunia. Nah, di dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, seseorang pernah mendatangi Nabi SAW, lalu bertanya pada Nabi. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amali, tunjukkan padaku amal atau perbuatan. Iza ana amiltuhu uhibbanillah wa uhibbanin nas. Tunjukkan padaku satu amal yang kalau aku lakukan amal itu, aku dicintai oleh Allah dan aku dicintai juga oleh manusia. Jadi kita ini pengen cari kondisi terbaik ketika masih hidup. Allah cinta sama kita, manusia juga cinta. Paling apes di dunia ini, Allah cinta sama kita, manusia tidak, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling apes nih Pak. Jadi Allah cinta sama kita, tapi manusia ada yang cinta, ada yang benci, nggak apa-apa. Ya, yang gawat atau terlaknat adalah kalau Allah membenci kita, manusia juga membenci kita. Jadi hidup tuh mesti kan ambil kondisi ideal itu yang paling sial gitu. Kalau bahasa manusianya sial. Atau paling terburuk itu Allah senang dengan kita, ridho dan mencintai kita. Manusia lain nggak apa-apa membenci kita. Tapi orang ini tanya nih sahabat nih, ya Rasulullah, katakan padaku, tunjukkan aku satu amal yang kalau aku lakukan amal itu, maka Allah akan cinta padaku dan manusia lain juga cinta padaku. Wah, ini kan enak nih. Jadi pertanyaan orang cerdas ini Pak. Dia pengen cari kondisi ideal hidup di dunia ini enak. Kita kan kadang-kadang begitu. Kita akhirnya berada di tengah-tengah itu. Kita demen ke masjid segala macam itu, Allah cinta sama kita. Tapi kita jahat sama tetangga, maka manusia lain membenci kita gitu. Ya, kalau orang ini tanya nih, tolong sampaikan kepadaku satu amal. Rasulullah menjawab, azhad fid dunya, zuhudlah kamu kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka manusia akan cinta padamu. Jadi kita kalau berhadapan sama Allah face to face dalam doa kita di tahajud ya. Saya katakan face to face walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Maka kita harus bisa meninggalkan dunia. Meninggalkan kecintaan kita pada dunia. Coba Bapak cinta apa? Bapak cinta final bola, tinggalkan. Bapak cinta hobi apa? Tinggalkan. Hanya ada Allah di hadapan saya. Sama dengan begini. Pak Hendra, Haji Hendra ini sangat takzim kepada ulama. Setiap ketemu ulama pasti cium tangan. Ya Pak Hendra ya, di sono. Tiba-tiba Pak Hendra itu ke sawah. Ini di selain penduduk desa ini. Ke sawah dengan bawa pacul, bawa keranjang gitu. Untuk bekal gitu. Di jalan ketemu kiai. Karena kebiasaannya takzim kepada kiai, dia bingung nih, kan bawa begini mau salaman bagaimana? Maka dia harus tega melepas semua bekalnya. Baru assalamualaikum. Begitu pula kita menghadap Allah. Dalam doa-doa kita, dalam sholat itu, dunia itu yang kita genggam, yang kita miliki segala macam itu harus tega kita buang, Pak. Itu namanya zuhud, zuhud kepada dunia. Jadi jangan mikir dunia di dalam sholat, dalam hal lain juga begitu. Bahkan dalam zakat yang melibatkan harta, ya, itu juga kita mesti ini untuk Allah, jangan disayang-sayang. Nah itu zuhud terhadap dunia. Lalu yang kedua, dan zuhudlah kamu terhadap harta orang. Jangan kita tamak kepengen diberi sama orang gitu loh. Deketin orang kaya, siapa tahu nih ya.
Kalau gue bayar sama dia kan paling gue dikasih komisi gitu. Nah, itu nggak zuhud terhadap dunia. Biasanya orang begini nih dibenci, Pak. Ngapain lo mepet-mepet gue, ngapain lo? Ada maunya ya gitu. Tapi kita nggak usah mikirin harta orang. Termasuk kita nggak usah mikirin dari mana orang itu dapat harta. Perasaan dia pegawai negeri deh. Kok Fortuner mobilnya? Ngapain ngomong begitu? Ya, tidak efektif atau kontraproduktif. Jadi zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap harta orang lain, maka manusia lain akan mencintaimu. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini kita akan lihat jadinya apa dunia itu sebetulnya nggak boleh kita raih. Boleh nggak jadi orang kaya kita? Boleh nggak kita punya duit banyak itu? Boleh, sangat boleh. Karena dari satu sisi Allah melaknat dunia, di satu sisi lain Allah juga nanti menghisap kita di akhirat terhadap amal-amal apa yang kita lakukan di dunia. Ad-dunya darul amal. Dunia itu tempat kita beramal. Wal akhirah darul jaza. Maka Allah akan memberikan jaza terhadap amal kita di dunia. Tapi dunia itu tempat kita beramal penuh dengan jebakan, dengan ranjau. Maka ini ada perintah dalam agama, zuhudlah kepada dunia, akan mengundang kecintaan Allah padamu. Karena dunia itu Allah yang milikin kok. Kita punya dunia seberapapun, akhirnya harus menyerah dan mengakui bahwa itu milik Allah. Nah, itu hadis pertama ya. Jadi zuhud artinya kita dipaksa untuk tidak mencintai dunia ini 100%. Boleh senang dengan harta, senang dengan mobil, tetapi tetap tujuan hatinya itu, ini adalah alat bagi saya untuk mencapai Allah. Bapak punya motor digunakan untuk sholat Jumat, itu ya maksudnya. Dunia itu tidak dibanggakan sebagai kepemilikan dunia, tapi dibanggakan sebagai alat yang menggampangkan Bapak beribadah pada Allah. Maaf. Lalu satu hadis lagi dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW menceritakan makna zuhud yang sebenarnya. Mudah-mudahan makna ini bisa kita jalankan walaupun rada pahit ya. Rasulullah ditanya, apa tuh zuhud terhadap dunia? Apa jawaban Rasulullah? Mari kita dengarkan sabda dari manusia yang tidak pernah bohong, sabda manusia yang paling Allah cintai dan menjadi contoh terbaik bagi kita. Az-zahadatu fid dunya, kata Rasulullah, zuhud terhadap dunia, berpaling dari dunia, laisa bitahrimil halali, adalah bukan mengharamkan yang halal. Mentang-mentang kita zuhud itu kayak sufi gitu, pakai baju dari karung. Ini apa dunia? Pak, itu motornya belum dikunci, Pak. Biarin dunia. Enggak gitu. Kita enggak boleh kita mengharamkan diri kita memakai dunia yang kita miliki. Laisa bitahrimil halali. Itu kata Nabi. Jadi az-zahadatu fid dunya laisa bitahrimil halali. Zuhud terhadap dunia bukanlah berarti Anda mengharamkan yang halal yang Anda miliki itu. Wala idaatil mal, dan juga bukan membuang-buang harta. Karena udah dikasih tahu ceramah mengenai zuhud dan kepengen Allah cintai, lalu kita punya harta kita buang-buang. Pak Busro bilang sama saya gitu, Pak, itu rumah saya ambil aja Pak buat Bapak, Pak. Saya mau zuhud. Ya enak ustadznya, dikasih setoran begitu. Bukan, tetap mesti dipakai itu rumah. Tapi jangan dibanggakan gitu aja. Jangan, rumah saya nih, wah bisa beli ini nih, saya kerja 20 tahun. Pergi pagi pulang malam, jangan begitu. Karena itu berarti mencintai dunia karena dirinya yang hebat gitu. Ya. Nah itu, pertama tadi az-zahadatu fid dunya laisa bitahrimil halali. Zuhud kepada dunia bukan berarti mengharamkan yang halal. Boleh dipakai. Ya. Wala idaatil mal, dan bukan membuang-buang harta.
Karena udah tahu zuhud, harta dibuang. Saya nggak mau pakai lagi daripada Allah marah sama saya. Bukan begitu. Ya. Dan yang ketiga, maaf, itu ya, dua pengertian. Walakin zahadatu fid dunya, sebenarnya zuhud terhadap dunia itu adalah, nah ini, engkau lebih yakin kepada harta milik Allah yang ada di tangan Allah ketimbang yang ada di tanganmu sendiri. Jadi seberapapun kayanya Bapak tidak akan bangga. Allah lebih kaya. Seberapapun Bapak menyumbang sesuatu besar gitu, Allah lebih dermawan. Jadi dia merasa dunia ini nggak berpengaruh sama dia. Ya, jadi engkau yakin bahwa apa yang di tangan Allah itu lebih terpercaya ketimbang apa yang di tangan dirinya sendiri. Jadi kan orang punya sifat jelek gini, Pak. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a mala wa'addadah. Orang yang ngumpulin harta-hartanya dan menghitung-hitungnya. Itu sifat jelek yang Allah tampilkan di Quran. Nah, kalau ini dia punya harta. Tapi dia nggak yakin dengan hartanya ini. Dia hanya yakin bahwa Allah Maha Kaya dan lebih baik dari apa yang dia miliki. Nah, yang terakhir pengertian zuhud ini adalah, ya, ini agak berat ya Pak ya. Wa antakuna fi sawabal musibah. Seseorang yang zuhud kepada dunia itu, dia lebih senang mendapatkan musibah karena mengharapkan pahala musibah itu ketimbang musibah itu pergi darinya. Wah, gawat nih Pak RW. Jadi orang zuhud pada dunia itu dikasih musibah sama Allah, senang. Ini berarti Allah pengen ngampunin dosa saya dan Allah ingin menambah pahala saya. Karena dia mengerti bahwa Rasulullah pernah berkata, innal izamil jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besar kecilnya pahala seseorang adalah tergantung besar kecilnya ujian yang dia terima dari Allah. Wa inna iza ahabal kaum, dan Allah ketika mencintai seseorang hamba, ibtalahum, Allah akan kasih banyak bala kepada dirinya. Dan dia senang digituin sama Allah. Ini hamba saya cinta. Makanya kebanyakan dari kita itu nggak mengerti hakikat, sehingga ketika kita berdoa nggak dikabul-kabul, nanya sama Ustadz, saya udah berdoa di tahajud saya tahunan, kenapa nggak dikabul gitu? Ada masalah itu dengan hatinya itu. Ya, Allah di dalam hadits kursi berkata, hambaku berdoa padaku, aku ingin sekali mengabulkannya dan sangat bisa mengabulkannya, tapi aku mencintai rintihannya, sehingga aku terus tahan apa yang dia minta, aku suruh dia merintih terus sepanjang tahun. Dan itu Allah tidak lagi menzalimi kita, Allah lagi mengoper pahala yang banyak pada kita lantaran itu. Nah, orang zuhud itu sifatnya begitu, dia lebih senang mendapatkan pahala dari musibah yang dia terima, dan dia sebetulnya tidak ingin agar musibah itu cepat lari darinya, ntar pahalanya hilang lagi gitu, ketimbang dia tidak dikasih musibah tapi dikasih harta dunia aja. Nah gitu kira-kira Pak ya. Untuk saya kira singkat saja. Jadi saya ulangi dari awal tadi secara ringkas bahwa ada amalan yang bisa membuat kita dicintai oleh Allah dan membuat kita juga dicintai oleh manusia secara bersamaan, yaitu zuhud. Zuhud itu artinya berpaling. Berpaling dari apa? Az-zahadatu fid dunya, zuhud terhadap dunia, berpaling dari dunia. Tapi berpaling itu bukan berarti kita kemudian membuang dunia itu. Karena Rasulullah bilang, az-zahadatu fid dunya laisa bitahrimil halali. Dia tidak mengharamkan yang halal. Dan wala idatil mal, juga tidak membuang-buang harta. Tapi dia tetap berposisi bahwa harta ini hanya titipan dan nanti juga akan dikembalikan pada Allah lagi ketika kita sudah dipanggil oleh Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Apakah ada yang mau dibicarakan, pertanyaan atau tambahan?
Baik, kita tutup dengan kafal majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.